Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaningsih, saya dari kelompok 11. Di sini saya selaku penyaji yang pertama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permainan rakyat Riau. Permainan rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan. Permainan rakyat ini permainan yang dilakukan secara tradisional, yang dimiliki oleh suatu komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Di sini kita akan membahas macam-macam permainan rakyat yang sering dimainkan oleh masyarakat Riau. Yang pertama ada permainan gasing. Gasing ini terbuat dari kayu, bentuknya itu bulat, bawahnya runcing, sedangkan di bagian atasnya berkepala, berbentuk bulat. Kayu yang sering digunakan untuk membuat gasing yaitu kayu kempas, kemuning, merbau, rambai, bebaru, durian, atau kundang. Tali gasing dulunya terbuat dari kulit bebaru. Sekarang orang sering menggunakan tali yang mudah didapat seperti nilon dan sejenisnya. Selanjutnya permainan perang. Main perang ini biasanya dimainkan secara beregu atau berkelompok. Bentuk permainannya lebih pada bagaimana strategi menangkap lawan serta melakukan penyelusupan ke benteng lawan, mengandalkan kecepatan serta memanfaatkan kelengahan dan kelemahan pihak lawan. Permainan ini tidak menggunakan alat bantu dan aksi tembak-tembakan. Permainan ini berawal masing-masing membuat kelompok dan saling berhadapan di tengah-tengah tanah lapang. Selanjutnya permainan rimau-rimau. Permainan ini mengambil posisi sebagaimana harimau dan diburu harimau. Sedangkan yang lainnya menjadi pagar tempat orang melarikan diri dari kejaran harimau. Cara bermainnya dibentuk sebuah lingkaran dengan masing-masing orang menggenggam tangan kawan di sebelahnya. Orang yang berposisi sebagai orang yang dikejar harimau berada di dalam kandang dan harimaunya berada di luar kandang. Selanjutnya main ligu atau sengki. Permainan ini menggunakan bilah atau stik sepanjang sedepa dan lempengan tempurung kelapa yang dibentuk serupa hati. Stik ini gunanya sebagai alat memukul, sedangkan bilah tempurung sengki dijadikan alat yang dipukul. Jadi stik bilah itu untuk mempelantingkan buah sengki, mainnya secara beregu. Dalam satu regu boleh 2-6 orang. Ada pihak lawan dan ada pihak kawan saling berhadapan. Selanjutnya permainan jong. Main jong ini permainan anak lelaki pesisir dan pulau negeri Melayu yang disebut perahu jong. Ada layarnya, ada kemudinya. Beda dengan perahu pada umumnya. Selain bentuknya kecil, perahu jong ini bentuknya panjang dan ada anak perahu di samping kanannya yang dinamakan kate. Jong dengan kate itu dilekatkan dengan kayu bilah kecil yang dipasang melintang. Perahu jong ini dibuat dari kayu pulai, sejenis kayu lempung, ringan dan mudah dibentuk. Selanjutnya permainan tam-tam buku. Permainan ini sangat populer pada masyarakat Melayu Riau, selalu dimainkan oleh anak-anak. Suasananya sangat meriah dan menggembirakan. Bentuk permainannya ada yang mengambil posisi seperti tangguk jermau dan yang lainnya berposisi sebagai ikan terbawa arus masuk ke dalam hadangan jajaran jermal dan berakhir di ciduk tangguk yang disentak. Permainan ini menggunakan lagu agar terlihat menarik. Selanjutnya, permainan galah panjang. Permainan ini dimainkan secara berkelompok. Masing kelompoknya terdiri dari 4-10 orang. Tempat untuk permainan ini di tengah lapangan. Di area itu dibuatlah petak berukuran kira-kira lebar 6 meter dan panjang 9 meter. Lalu dibuat garis tengah memanjang yang membagi sisi kanan dan sisi kiri sama lebar dan garis melintang yang membagi petak menjadi 3. Sebelum permainan dimulai, kedua kelompok diundi terlebih dahulu dengan sud atau hom pimpa. Pemenang sud menjadi penyerang dan yang kalah menjadi kelompok yang menjaga setiap garis. Selanjutnya permainan setatak. Permainan ini tidak memerlukan banyak perlengkapan dan tempat khusus. Alat yang diperlukan hanya ucak yang terbuat dari pecahan piring atau tempayan. Permainan ini membuat gambar bidang setatak yang terdiri dari 9 petak. Cara bermainnya dengan melompati petak demi petak dengan sebelah kaki dan tidak boleh menyentuh garis. Petak yang ada ucaknya tidak boleh dilompati pemain, harus dilangkau. Terlebih dahulu, ucak diletakkan di petak satu semuanya. Selanjutnya, permainan catu ular atau patok lele.
2 potong kayu sebesar ibu jari kaki, yang satu panjangnya lebih kurang setengah meter sebagai induk dan setengahnya sebagai anak, dibuat sebuah lubang sebagai tempat memulainya permainan. Anak catu ular ini diletakkan melintang di atas lubang yang dibuat agak memanjang. Lalu anaknya yang diletakkan melintang di lubang dicongkel dengan menggunakan induk catu ular sekuat-kuatnya sampai jauh terbang. Apabila anak catu ular ini dapat ditangkap oleh regu yang menjaga, maka langsung berganti posisi. Selanjutnya, permainan congkak. Permainan ini biasanya terdapat 7 lubang dalam 2 barisan yang saling berhadapan satu sama lain, yang disebut kampong. Di ujung kampong terdapat sebuah yang lebih besar dan dalam disebut rumah. Keseluruhan lubang yang terdapat di setiap papan congkak berjumlah 14 buah kampong dan 2 buah rumah. Permainan ini menggunakan kayu bujur berlubang, bisa juga dibuat lubang di atas tanah. Buahnya selain kerikil, bisa juga menggunakan buah biji saga, biji getah, dan lain-lain. Selanjutnya, permainan Ali Oma. Tempat permainan ini berupa tanah lapang atau perkarangan rumah yang cukup luas, dengan pohon atau tembok yang dapat berfungsi sebagai benteng di dekatnya. Permainan ini juga menuntut adanya tempat-tempat untuk bersembunyi di sekitarnya seperti semak-semak atau pepohonan. Cara bermainnya, osit terlebih dahulu, jika kalah dialah yang menutup matanya di benteng, sementara yang lainnya bersembunyi. Dalam hitungan yang disepakati anak tutup mata tersebut, maka boleh mencari anak yang bersembunyi. Anak yang bersembunyi tersebut boleh menyebut namanya dan menepuk benteng dan menyebut jadi. Selanjutnya, permainan bola kasti. Permainan ini bersifat beregu. Satu regu boleh 2, 3, 4 atau lebih. Untuk menentukan regu yang main dan yang menjaga dilakukan dengan osit. Peralatannya hanya bola kasti dan alat pemukul bola. Sebagai pemenang, secara bergantian melakukan pemukulan setelah mendapat umpan dari penjaga. Pemain yang akan memukul keluar dari benteng untuk menerima bola yang dilambungkan sesuai dengan permintaan. Bola tersebut ditangkap oleh penjaga dan boleh melempar pemain yang memukul kalau belum sampai cenggong pertama atau lari ke cenggong yang jauh. Apabila lemparan mengenai pemain, maka permainan diganti oleh yang menjaga. Sekian penjelasan dari saya, dilanjuti oleh penyaji yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.